Bapak Ibu, saya akan menyampaikan presentasi tentang tugas mandiri mata kuliah pengetahuan umum Penjas, yang dimana diampu oleh Ibu Mira Pujita, MPD, dalam kelas RPL tahun 2021, prodi Pendidikan Jasmani. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya adalah Sarwani, mahasiswa LPL dengan nomor induk mahasiswa 412111011. Nah, untuk pemenuhan tugas ini, saya diberikan tugas untuk menyampaikan presentasi tentang materi mata kuliah pengetahuan umum Penjas. Itu perkenalan saya. Langsung saja ke materi, ya Bapak Ibu ya. Nah, topik kita pada hari ini adalah pembahasan tentang bab 3 di dalam pengetahuan umum Penjas ataupun pendidikan jasmani, yaitu tentang perubahan fisiologis dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kebugaran. Memang ada 2 bab yang akan kita bahas, tapi kita bahas dulu bab yang ketiga ini. Kami diberikan tugas tentang pengetahuan umum ini pada bab 3 dan bab 4. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan filosofis dari pendidikan jasmani dan olahraga serta kebugaran ini, kita tetap akan membahas tentang konsep umum pendidikan jasmani dan olahraga itu sendiri. Nah, di sini ada penjelasan ataupun pengertian dari pendidikan jasmani. Ya, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani, ya, yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, ya, sikap sportif dan kecerdasan emosional. Nah, kaitannya dengan pendidikan sebenarnya adalah kaitan dengan ini, lingkungan belajar di dalam konsep pendidikan jasmani. Nah, itu dimana di dalam pendidikan jasmani itu pasti, ya, kita akan membicarakan, ya, secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, ya, seluruh ranah jasmani, psikologi, motor, kognitif, dan afektif. Nah, ini secara umum, ya, itu psikomotor, kognitif, dan afektif, atau sebaliknya afektif, kognitif, dan psikomotor. Karena ini kita membahas tentang pendidikan jasmani, sehingga psikomotornya dulu lah yang akan kita bicarakan, kemudian baru pengetahuannya, baru tingkah laku. Psikomotor lebih menitikberatkan tentang keterampilan. Nah, selanjutnya, nah ini ada beberapa ahli, ya, tentang pemahaman pendidikan jasmani. Menurut Jesse Fiering William, ya, tahun 2001, pendidikan jasmani adalah tentang sejumlah aktivitas fisik manusia yang dipilih dan dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai, ya, hasil yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian
Kemendikbud nomor 413 U tahun 1987 bahwa pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional melalui apa? Melalui aktivitas fisik. Nah, kalau sudah kita bicara tentang dunia pendidikan jasmani, artinya pendidikan jasmani ini adalah program pendidikan lewat gerak atau permainan dan perlombaan. Tetap dikaitkan. Contoh saja, waktu kita bergerak saja itu dikatakan kita melakukan olahraga. Tetapi apabila sudah masuk ke ranah pendidikan di sekolah, maka akan bergeser perkembangannya, menjadi pendidikan jasmani. Nah, untuk lebih luasnya lagi nanti akan kita lihat di slide selanjutnya tentang itu. Kemudian masih para ahli pendidikan jasmani menurut Nixon dan Jiwet adalah satu aspek dari proses pendidikan keseluruhan yang berkenaan dengan perkembangan dan penggunaan kemampuan gerak individu yang sukarela dan berguna serta berhubungan langsung dengan respon mental, emosional, dan sosial. Jadi ada 3 aspek. Satu kesatuan ini berbarengan ketika kita melakukan pendidikan jasmani ini yang harus kita lakukan, ada di dalamnya. Nah, kemudian rumusan dari konsep pendidikan jasmani, menurut Arma Abdullah, menguraikan sebagai salah satu aspek dari proses pendidikan keseluruhan peserta didik melalui kegiatan jasmani yang dirancang secara cermat. Ini konsepnya, yang dilakukan secara sadar dan terprogram dalam usaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani dan sosial serta perkembangan kecerdasan. Lanjut kita ke slide 5. Esensi dari substansi pendidikan jasmani. Esensinya yaitu pengetahuan tentang gerak insani dalam konteks pendidikan yang terkait dengan semua aspek pengetahuan yang berlangsung secara didaktik, kreatif untuk dipahami dan dapat dilakukan oleh peserta didik secara utuh. Nah, ini tentang konsep pendidikan jasmani menurut para ahli. Nah, bagaimana pandangan daripada tentang olahraga? Nah, di sini disinggung sedikit olahraga atau sport. Menurut International Council of Sport and Physical Education adalah setiap aktivitas fisik berupa permainan dan berisikan pertandingan melawan orang lain, diri sendiri ataupun unsur-unsur alam. Jadi kegiatan olahraga itu atas kesadaran ini yang berisikan permainan, olahraga. Ini lebih menitik beratkan kepada kekhususan, di mana di sini ada unsur pertandingan, melawan orang lain, diri sendiri maupun unsur-unsur alam. Itu menurut
International Council of Sport atau ICS. Ya. Nah, itu. Nah, bagaimana tentang pendidikan jasmani dan olahraga? Nah, di sini dijelaskan pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu proses. Ya, adalah suatu proses. Ya. Pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan, ya, baik keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat, aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosional. Jadi ruang lingkup pendidikan jasmani dan olahraga ini mencakup seluruh aspek. Ya, nah itu. Kemudian selanjutnya, nah tujuan akhir pendidikan jasmani dan olahraga terletak pada peran sebagai wadah unik. Mengapa dikatakan tujuan akhir pendidikan jasmani dan olahraga terletak dalam perannya sebagai wadah unik? Ini tidak lain dan tidak bukan, ya, berhubungan dengan psikologis serta fisiologis. Semua masuk ke dalam wadah ini, ya, baik kecerdasannya, kecerdasan fisik maupun kecerdasan mental, baik daripada 3 aspek tadi, ya, ya, aspek apa tadi itu? Psikomotor, kognitif dan afektif. Nah, kemudian emosional dan apa lagi tadi? Satu lagi, ya, ya, kekuatan untuk menciptakan, ya, pembentukan pribadi. Nah, kemudian posisi daripada pendidikan jasmani dan olahraga, ya, kita lihat di sini adalah mendapat kedudukan yang strategis sebagai alat pendidik sekaligus juga pembudayaan. Ya, ya, contoh saja di dalam dunia pendidikan untuk budaya pendidikan, di dalam dunia olahraga, ya, juga ada namanya budaya mengolahragakan. Biasa yang kita kenal dengan mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Nah, kedua istilah ini amat dekat dan erat. Maka, ya, tidak lain adalah sebagai proses pengalihan dan penerimaan nilai-nilai dari tadi yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Itu pasti. Ya. Nah, dalam konteks olahraga, ya, dalam konteks olahragaan secara menyeluruh, ya, kita melihat ada perubahan yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi, ya, dalam ekonomi yang dipacu oleh teknologi komunikasi, juga terbawa dalam dunia olahraga, di mana olahraga sekarang sudah sangat luar biasa, tidak hanya di di darat saja ataupun di lingkungan biasa, tetapi di alam maya pun juga ada olahraganya, walaupun itu olahraganya mengandalkan otak. Nah, ini, dan olahraga juga bisa berubah ternyata, ya. Dulunya hanya amatir menjadi profesional. Nah, itu, maka adanya klub-klub profesional, adanya klub-klub amatir. Ini semua adalah pergeseran daripada konteks, ya, keolahragaan itu secara menyeluruh, ya. Nah, di mana masuknya pendidikan jasmani? Nah, ternyata pendidikan jasmani ini tidak saja dilakukan ataupun diterima di sekolah saja. Di luar sekolah pun pendidikan jasmani masuk di dalam kegiatan keolahragaan itu sendiri, ya. Cuma berbeda ketika pendidikan jasmani diadakan di sekolah, dia tidak dituntut untuk menjadi terampil, tetapi dia
bisa menerapkan dasar-dasar. Kalau di dalam keolahragaan dia dituntut oleh terampil apabila dia bergeser kepada amatir atau profesional. Ya itu. Kemudian selanjutnya, nah yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Satu, pendidikan merupakan upaya menyiapkan peserta didik menghadapi dan berperan dalam lingkungan hidup yang selalu berubah, ya, dengan cepat atau disebut dengan pluralistik, beragam. Iya, Beragam. Nah, kedua, ya, ini pendidikan jasmani merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup pribadi masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Ya, tetap pendidikan jasmani ini ya, dan olahraga tetap dibutuhkan. Ya, tetap dibutuhkan selama hayat masih dikandung badan. Ya. Kemudian ketiga, pendidikan merupakan mekanisme sosial dalam mewariskan nilai-nilai. Apa nilai norma dan kemajuan yang telah dicapai masyarakat. Nah, ini semua ya dapat kita rasakan, ya, dapat kita rasakan atau dapat kita lihat di mana orang membutuhkan olahraga. Ya, kita lihat saja hari Sabtu, hari Minggu, ya, ramai di jalan, ya, baik di mana, kalau tempat kita sini di wisata, ya, tempat-tempat wisata, di bandara, di gor, di mana-mana. Nah, ini menandakan bahwa memang sangat dibutuhkan. Ya. Kemudian keempat, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Itu secara global, ya, tetap tujuannya ke sana. Nah, kelima, dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Ya, sistem pendidikan nasional. Nah, itu bisa dibaca. Ya. Baik. Jadi banyak sekali ini sistem pendidikan. Ya. Kemudian ada sistem pendidikan. Menurut Bina Sanjaya, sistem adalah suatu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berintegrasi untuk mencapai suatu hasil yang ditetapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini pendapat-pendapat para ahli, ya, tentang sistem. Apa itu sistem? Itu tadi saya katakan. Menurut Umar Malik, ya, menurut Imam Barnadi, ya, menurut Mas Tuhu, ya. Jadi ini semuanya tujuannya sama sebenarnya. Hanya penyampaiannya saja yang berbeda-beda menurut para ahli ini. Nah, dapat disimpulkan sistem pendidikan adalah himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan tergabung sehingga menjadi satu kesatuan secara keseluruhan. Nah, ini dari pendapat-pendapat para ahli ini dapat kita simpulkan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, ya, kalau Bapak, walaupun ini banyak orang ini guru olahraga ini. Nah, unsur-unsur. Tadi sistemnya, sekarang unsur. Unsur yang menunjang di dalam sistem pendidikan. Tentulah ini ada 4 unsurnya. Kegiatan pendidikan yang meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. Ya. 2, pembinaan pendidikan mencakup jasmani, akal, dan kalbu. Ya kan? Kalbu itu hati, akal itu pikiran, otak, jasmani itu adalah tubuh, jiwa, raga, dan perasaan. Nah, ini kan. Kemudian 3, tempat pendidikan mencakup bisa rumah, sekolah, dan masyarakat. Itu di mana bisa dilakukan, ya, pendidikan. Kemudian komponen pendidikan mencakup dasar,
tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dana, dan sebagainya. Nah, dalam melaksanakan pendidikan di sekolah, ya, dengan memperhatikan unsur-unsur di atas, maka kegiatan pendidikan tersebut akan terencana dan mencapai sasaran dengan baik. Apabila ini unsur ini dipenuhi. Saya rasa tidak saja ini secara umum, tidak saja di olahraga, di mata pendidikan yang lain pun, ya kan, ataupun bidang-bidang yang lain pun, ataupun muatan-muatan yang lain pun tetap akan mempunyai tujuan yang sama, seperti unsur-unsur ini harus ada. Ya. Kemudian, lalu C, ya, pengembangan pendidikan jasmani, olahraga, dan kebugaran Indonesia. Ini salah satu pertanyaan. Apakah pendidikan jasmani ini ada pergeseran, perkembangan? Dulu ceritanya bahwa kita, ya, sebelum ada pendidikan jasmani ada namanya guru olahraga, pendidikan olahraga. Belum ada yang namanya penjaskes, tapi guru orkes, olahraga dan kesehatan. Ya. Nah, ini ada dalam kurikulum 1984. Nah, seiring berjalannya waktu dan perubahan di dalam kurikulum setiap tahunnya, ya, mungkin 5 tahun sekali, lalu, ya, pelajaran pendidikan olahraga tadi bergeser menjadi pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, penjaskes, pada kurikulum 1994. Ya. Nah, perubahan nama tersebut sayangnya tidak dilengkapi dengan sumber belajar. Hanya berubah, bergeser dari orkes menjadi penjaskes. Nah, ini perkembangan ini. Pengembangan itu. Pengembangan olahraga kesehatan menjadi pendidikan kesehatan. Apakah olahraga kesehatan dan pendidikan kesehatan ini ada perbedaan? Nanti kita telah lebih dalam. Yang jelas, pertanyaan, salah satu pertanyaan tadi itu, yang bertanya ini bukannya orang lain, guru juga, guru olahraga juga. Hah? Apa pendidikan jasmani dia tidak ngerti? Yang saya tahu itu adalah pendidikan olahraga ataupun orkes. Saya ini guru orkes, bukan guru pendidikan jasmani. Nah, bukan penjas. Nah, itu selalu ada pertanyaan. Ya. Nah, bagaimana untuk menjawab itu? Karena belum ada pengetahuan ataupun sosialisasi yang begitu mantap di dalam penerapan kurikulumnya, sehingga itu terabaikan saja, sambil berlalu. Nah, akibatnya, sebagian besar guru menganggap bahwa perubahan nama itu tidak memiliki perbedaan, padahal, ya, mempunyai perbedaan walaupun dalam satu kerangka yang sama. Ya. Nah, walaupun dalam kerangka sama, tujuannya pun juga berbeda. Ya. Apa perbedaannya antara olahraga dengan pendidikan jasmani? Nah, kita lihat di sini. Ini pandangan filsafat. Ya. Nah, ini perbedaan. Pendidikan jasmani di sini, ini pendidikan olahraga. Nah, pendidikan ini bersifatnya sosialisasi atau mendidik via olahraga. Ya, mendidik via
melalui olahraga. Olahraga. Iya, melalui. Sedangkan pendidikan olahraga sosialisasi atau mendidik ke dalam olahraga itu. Jadi ini lebih khusus ini dibandingkan dengan ini sifatnya umum luas. Nah itu. Nah, kemudian di pendidikan jasmani menekankan perkembangan kepribadian menyeluruh. Sementara di sini mengutamakan penguasaan keterampilan olahraga, sudah menjurus ini. Ya, spesial, khusus. Ya. Nah ini. Kemudian ketiga, menekankan penguasaan keterampilan dasar yang saya sebut tadi. Sedangkan di sini menekankan penguasaan teknik dasar. Keterampilan dengan teknik beda. Nah, kalau keterampilan itu luas, tapi kalau tekniknya Khusus. sangat spesifik. Teknik renang gaya kupu-kupu, ya harus gaya kupu-kupu. Tapi keterampilan dasarnya apa? Mengenal air, ya kan? Penyesuaian air, pengenalan air, bagaimana cara Berenang. untuk keamanan berenang, ya kan? Baru menjurus ke nah, Ke tekniknya. itulah. Kemudian landasan filsafatnya ini ada 3, ya. 1, ya, pendidikan jasmani dan kebugaran jasmani ini. Tujuan jangka panjang pendidikan jasmani adalah sebagai berikut. Nih, kegiatan itu dimaksud untuk menghasilkan insan yang berpendidikan dan berpandangan bahwa aktivitas jasmani ini bernilai, bermanfaat dan dapat dilakukan di sepanjang hayat yang saya sebutkan tadi. Hayat sepanjang hayat di kandung badan, selama hayat di kandung badan. Kemudian melalui proses pendidikan tersebut juga dihasilkan insan yang dapat memahami bagaimana membuat rencana kegiatan dan melaksanakannya, baik untuk keperluan sendiri secara orang maupun keperluan kelompok. Ini jangka panjang. 3, untuk menghasilkan seseorang, ya, yang terampil menciptakan peluang dan memanfaatkannya dalam rangka pembinaan kebugaran jasmani. Nah, kemampuan mengatasi stres dan hambatan juga menjadi tujuan akhir. Jadi olahraga juga bisa untuk, ya, pendidikan jasmani itu, olahraga dan pendidikan jasmani itu bisa untuk menghambat stres sebagai tempat rekreasi atau refreshing. Maka ada dikatakan. Kemudian pembahasan 24 tentang konsep dasar olahraga. Konsep dasar olahraga dengan bermain dan permainan ini berbeda Bapak dan Ibu. Ya, olahraga itu apa? Ya kan? Bermain itu apa? Permainan itu apa? Ya, di sini dijelaskan konsep dasar olahraga sport. Sport itu olahraga. Kata-kata olahraga itu sport. Definisinya suatu bentuk yang khusus dari perilaku gerak insan, ya, tujuan dan capaiannya, waktu, lokasinya, ya, dirinci oleh perbedaan yang direncanakan oleh perbedaan yang luas. Hal ini membuktikan relevansi sosial, ya, dan fenomena yang disebut olahraga dilaksanakan bersama cenderung, ya, yang membawanya ke dalam hubungan yang dekat dengan ideologi, profesi, organisasi, pendidikan, dan ilmu. Karakter olahraga melibatkan struktur suatu tim dan liga, ya. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian selanjutnya konsep bermain. Definisinya, bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela, nah, dilakukan dalam batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan, ya, dengan menurut aturan. Itu kan bermain, ya. Nah, tujuan dalam dirinya disertai oleh perasaan, ya,
bisa tegang, bisa berbeda, ya kan? Itu, ya. Dalam kehidupan sehari ini menurut Johann Huizinga. Ya. Kemudian karakteristik bermain bebas, ya, terpisah, peraturan. Ya. Selanjutnya konsep dasar permainan Anic game ini lebih dekat, ya, melebihi, ya, lebih sedikit lengkap dari bermain. Kebebasan, keterbatasan, ya, permainan cenderung menetap pada batas khusus dari ruang dan waktu. Hasil, menang dan kalah. Investasi, tingkat emosi atau investasi ego. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan dan strategi. Nah, ini semua Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, bisa menjadi referensi untuk kedepannya di dalam pembelajaran olahraga. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kelebihan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.